Mau izin record? Silahkan klik yes untuk tetap bergabung. Makasih tempatnya, makasih. Guys, Baik, untuk menghemat waktu langsung aja kita mulai. Yang lain menyusul boleh, dan Zoom ini juga direkam, jadi bisa nanti dilihat ya di YouTube, nanti di share linknya sama Pak Guru. Baik, kita mulai untuk hari ini. Oke, kelihatan whiteboard-nya? Whiteboard-nya kelihatan nggak? matinya nyalain lagi. Halo, whiteboard-nya kelihatan? Pak Guru nulis nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ya, tulisannya jelek, maaf ya. Ini karena susah ini pakai mouse. Jadi yang penting kalian paham aja, ya. Oke. Ini whiteboard-nya kelihatan. Ada yang belum terlihat whiteboard-nya? Udah kelihatan semua ya? Baik. Kelihatan. Baik. Kelihatan. Bentar. Kita akan mulai dengan penjumlahan. Langsung saja ya. Nggak jadi. Kita akan mulai dengan penjumlahan pecahan. Pak Guru kasih contoh, jadi tolong diperhatikan. Ini kemarin masih ada yang salah nih, ya. Contohnya itu 1/6. Maaf ya, tulisannya jelek. Karena susah nih pakai mouse. Ditambah 3/4. Nah, ini contohnya nih. 3/4. Oke, sama dengan. Oke, ini adalah pecahan biasa ya. Konsep pecahan itu misalkan gini, kalian punya kue nih satu. Nah, kue itu kemudian dibagi dua sama rata. Itu kan kalian udah belajar nih di kelas 3, sama kelas 4 ya. Nah, kue itu dibagi dua, nah jadinya 1/2. Nah, itu kuenya dipecah jadi dua bagian. Itu konsep sederhananya. Sama seperti 1/6. Misalkan kalian punya punya satu kue, nah kuenya ini dibagi 6 gitu. Itu pecahan itu seperti itu ya, 1/6. Jadi 1 dibagi 6. 3/4, ada 3, terus 3 ini dibagi 4, jadi 3/4. Itu konsep sederhananya. Nah, sekarang pecahan ini akan kita jumlahkan. Maaf ya, ada suara ayam. Kita lanjut aja. Pecahan ini akan kita jumlahkan 1/6 ditambah 3/4. Nah, 1 dan 3 nih, 1 dan 3 ini itu adalah pembilang. 6 dan 4 ini adalah penyebut. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita samakan dulu penyebutnya. 6 dan 4, berapa penyebutnya yang sama? Ini diambil dari KPK. Berapa? 2/4. 24, benar nggak? Benar nggak 24? Halo? Benar nggak? Benar, Pak. Bukan ya. Salah, bukan. Kurang tepat, bukan 24. Bukan 20. Kemarin itu banyak yang jawab 24. Masih banyak yang keliru. Kenapa? 24. 6 dikali 4 kayak 24. Bukan kayak gitu. Untuk menyamakan penyebutnya ini itu diambil KPK atau kelipatan terbesar. Kelipatan terkecil, maaf. Kelipatan yang paling kecil. Contohnya ini kan 6 ya. 6 nih. 6. Nah, kelipatan 6. 6 tambah 6 berapa? 12. Ya, 6 tambah 6, 12. Aduh, susah ternyata menulis pakai mouse. Maaf ya. Pokoknya 6 ini kelipatannya itu 12. 12 tambah 6 berapa? 18. 18. Oke, 18 tambah 6. 24. 24. Nah, ini adalah kelipatan 6 ya. Sekarang kita cari kelipatan 4. 4. 4 tambah 4 berapa?
Kelipatan 4. 8. 8. 8. 8 ditambah 4 berapa? 12. 12. 12 ditambah 4 berapa? 16. 16. 16 tambah 4? 20. 20. Ya, 20. 20 tambah 4? 24. 24. Nah, yang kalian tadi pilih kan 24 ya? Ini nih, 24 sama 24. Nah, ternyata kan karena kita ambilnya yang paling kecil, ternyata ada yang paling kecil, yaitu berapa? 12. 12. Jadi penyebutnya itu ketika disamakan bukan 24 karena ada yang paling kecil lagi yaitu 12 karena yang kita ambil adalah kelipatan yang paling kecil. Jadi kalau misalkan kelipatan yang paling kecil maka jawabannya adalah 12 bukan 24 ya. Jadi kemarin banyak yang salah nih di sini. Dijawabnya di sini 24. Itu salah ya. Karena ini bukan kelipatan terkecil. Oke, kita hapus. Paham ya sampai sini ya untuk kelipatan ya? Jadi untuk menyamakan penyebutnya itu diambil dari kelipatan yang sama tapi yang paling kecil gitu. Ya. Jadi 6 dan 4 berapa kelipatannya untuk penyebutnya? Berapa? 12. 12. Oke, nah di sini kalian sudah mulai paham nih. 12. Oke, ini Pak Guru hapus ya. Sekarang setelah penyebutnya sama, ini udah gampang nih. Tinggal caranya bagaimana? Setelah kayak gini. 12 dibagi berapa? 6. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6. 2. 2. Terus 2-nya dikali berapa? 1. Dikali 1. Jadinya berapa? 2 ditambah selanjutnya 12 dibagi 4 berapa? 3. 3. Oke, 3 dikali 3 berapa? 9. 9. Jadi hasilnya 2 tambah 9 berapa? 11. Nah, jadi hasilnya 11 per 2. 12. Paham nggak sampai sini? Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Mudah ya? Gampang kan? Iya, kemarin banyak yang salah nih ngerjain tugas padahal cuma gini doang nih, gampang ya. Jadi untuk penjumlahan seperti ini. Untuk pengurangan juga sama. Untuk pengurangan misalkan contoh lagi untuk pengurangan. Ini kan penjumlahan ya. Untuk pengurangan misalnya 1/3 dikurang 1/5 misalnya. 1/5. Penyebutnya berapa nih? Ayo. 15. Disamakan dulu penyebutnya berapa? Pak, berapa? bisa dilangin lagi, Pak. Karena kurang paham tadi. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang kurang paham? Yang ini, Pak. Dilangin nggak? Saya kurang paham. Oke, Pak, 12. Pak Guru ulangi lagi ya. Yang penjumlahan Iya. ya. 1/6. 1/6 ditambah 3/4 sama dengan yang harus dilakukan yang pertama adalah kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya itu kan 6 dan 4. Nih, Pak Guru kasih gambaran gini. 1/6 ini, satunya ini adalah pembilang. 6-nya adalah penyebut. Jadi yang di atas itu pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, kita samakan yang di bawahnya, penyebutnya. 6 dan 4. 6 dan 4 ini kita cari KPK-nya atau kelipatan terkecil. Kelipatan terkecilnya adalah 12. Tadi ya, udah Pak Guru sampaikan kelipatan terkecilnya adalah 12. Nah, kemudian 12 ini dibagi 6. Dibagi 6, kemudian dikali 1. Dikali 1 maka hasilnya 2. 12 dibagi 4, terus dikali 3, maka hasilnya adalah 9. 2 tambah 9 sama dengan 11, jadi 11/12.
Tadi ya udah nanti dicek lagi aja videonya. Nah, ini kan di record. Nanti bisa kalian apa namanya? Cari tahu lagi ya. Bisa dilihat lagi. Oke, sekarang kita ke penjumlahan. Nih, kita akan coba ulangi lagi nih. Sama ya, penjumlahan, pengurangan dan penjumlahan itu untuk pengerjaan, untuk proses pengerjaannya sama. Oke. 1/3 dikurangi 1/5. Berapa penyebutnya yang KPK-nya nih? Penyebut yang sama untuk KPK-nya berapa? 15. 15 bukan karena 3 dikali 5 ya. Tadi kita ulangi lagi. Ini kan 3. Kelipatan 3 berapa setelah 3? 3 tambah 3? 6. 6, Pak. 6 tambah 3? 9. 9 tambah 3? Football 12. 12 tambah 3? 15. 15. Oke. Nah, sekarang 5. Kelipatan 5 berapa? 10. 10 terus? 10. Terus? 10. 15. 15. Nah, akhirnya ketemu kan? Ini 15. Ini 15. Nah, yang paling kecil kan 15. Soalnya kenapa? 12 ini nggak ada. 9 nggak ada, 10 nggak ada temennya. Jadi yang ada temennya 15 nih yang paling kecil. Oke. Jadi yang diambil di sini adalah yang samanya itu adalah 15. Selanjutnya, oke. Oke, selanjutnya 15 ini dibagi berapa? 15 ini dibagi berapa? Dibagi 3 hasilnya? Hasilnya 5. 5 kemudian dikali 1. Jadi berapa? 5 ya. Dikurangi 15 dibagi 5 berapa? 15 dibagi 5 berapa? 3 dikali 1? 3 dikali 1, 3. Nah, baru setelah itu dikurangi. 5 dikurangi 3 berapa? 2. 5 dikurangi 3, 2 per 15. 15. Jadi hasilnya 2/15. Paham nggak sampai sini? Gampang ya? Iya, jadi kayak gitu. Untuk penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk bentar. Komputer Bapak error. Bentar ya. Oke. Kita hapus dulu sekarang, kita ganti ke tadi kan penjumlahan dan pengurangan. Udah bisa ya? Itu gampang banget penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita ubah campuran biasa, campuran gabungan ke campuran biasa. Kemarin juga sudah belajar ini. Misalnya 4, 5/6. Aduh, maaf ini tulisannya nih jelek banget. 4, 5/6. Nah, ini kan pecahan campuran ya. Maksudnya pecahan campuran ini di sini ada 4. 4-nya itu kan bilangan asli atau bilangan biasa. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi bilangan biasa 4-nya ini. Nah, di sini ada pecahannya 5/6. Jadi 4, 5/6. Nah, ini kan gabungan atau campuran dalam bahasa matematikanya. Nah, sekarang kita akan ubah ke pecahan biasa. Jadi pecahan yang tidak ada angka 4-nya, tidak ada awalan angka depannya gitu. Jadi langsung per gitu ya, per berapa gitu. Nah, di sini kita ubahnya seperti ini. Oke, ini garis. 6-nya ini kan penyebut ya. Itu ditarik ke sini. Pindahin. Oke. Lalu setelah itu 6-nya ini dikali 4. Berapa? 6 dikali 4 berapa? 24. 6 dikali 4, 24. 24-nya ditaruh di atas. 24-nya ditaruh di sini. Baru ditambah 5-nya ini ditarik ke sini. 5-nya ditarik ke sini.
24 tambah 5 berapa? 29. 29. Oke, 29 per berapa? 6. Per 6. 6. Nah, ini jadi pecahan biasa. Oke. Ini jadi pecahan biasa. 4, 5 per 6. Kalau dibuat pecahan biasa jadi 29 per 6. Seperti itu ya. Ini cara ngubahnya. Jadi cara ngubahnya itu tinggal 6 dikali 4. Terus ditambahin dengan pembilangnya 5. 24 tambah 5 sama dengan 29 per 6. Ini cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke. Kita hapus lagi. Coba sekarang Pak Guru mau siapa yang bisa nih mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini siapa nih yang nulis nih? Jangan. Ya. Oke. Misalkan contohnya 2, 3 per 4. Coba ini diubah ke pecahan biasa berapa? Ini kan campuran nih 2, 3 per 4 diubah ke pecahan biasa. Jadi berapa? Ayo, siapa yang mau mengerjakan? Halo. Halo, masih dengar suara Pak Guru? Masih memperhatikan? Halo. Halo, masih memperhatikan tidak nih? Masih, Pak. Ya, coba sekarang siapa yang mau mengerjakan ini? 2, 3 per 4 ini diubah ke pecahan biasa. Siapa yang mau mengerjakan? Siapa yang mau mengerjakan? Nggak ada? Ini gampang. Nggak ada. Tuh, nggak ada jelas. Masa nggak ada sih? Ini 4, penyebut 4 ini dipindahkan ke sini, ditarik, terus 4-nya dikali 2, berapa dikali 2? 8. Terus ditambah berapa? Tambah 3. 8 ditambah 3 berapa? 11. Jadi hasilnya 11 per 4. Jadi kayak gitu ya. Ngubah pecahan campuran. Jadi duanya ini dihilangin nih. Ini kan 2 ini kan bilangan asli. Bilangan asli dan pecahan jadinya kan jadi gabung, maka disebut dengan pecahan campuran. Nah, ini akan diubah ke pecahan biasa seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, sekarang kita coba contoh lagi. Untuk penjumlahan lagi, tapi penjumlahannya sekarang adalah penjumlahan pecahan campuran. Misalnya nih, contohnya 4 1 per 2. 4 1 per 2 ditambah 1 1 per 3 ditambah 1 1 per 3 sama dengan. Nah, ini cara pengerjaannya sama kayak penjumlahan tadi ya. Sama kayak penjumlahan tadi, cuman ada 2 cara di sini. Diperhatikan semuanya ya. Ada 2 cara di sini. Cara pertama adalah kita ubah dulu nih. Ini kan pecahan campuran. Ini pecahan campuran, ini juga pecahan campuran. Nah, ini kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Sebelum kita jumlahkan. Ini belum dijumlahkan ya, baru diubah dulu pecahan biasa. 2 dikali 4 berapa? 8 ditambah 1. Jadi berapa? 9 per berapa? 9 per berapa? Per 2. 9 per 2. Nah, pintar tuh. Jawab ya kalau misalkan Pak Guru nanya. Nah, ditambah 3 dikali 3 berapa? 3 dikali 3 lagi. 3 dikali 1. 3. Tambah 1 berapa? 3. Tambah 1 berapa? 4. 4. Jadi 4 per. 3. Nah, akhirnya ini kan 4 1 per 2 sudah diubah ke pecahan biasa ya, jadi 9 per 2.
1/3 juga udah diubah ke pecahan biasa. Baru setelah ini dijumlahkan. Kita tadi ketika penjumlahan maka yang disamakan apa? Penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. 2 dan 3. Penyebutnya berapa? KPK-nya. 6. Betul. 6 Pak. 6 ya. 6 ini bukan 2 kali 3 sama dengan 6. Bukan ya. Tapi diambil dari KPK. Oke, tadi udah dijelasin nih oleh Pak Guru. Udah 2 kali udah dijelasin. Oke, selanjutnya karena kita sudah dapatkan KPK-nya, kemudian kita bagi. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 9 berapa? 27. Betul, 27. Ditambah. Nah, ada yang tahu nggak ini berapa hasilnya nih, Mbak? Siapa yang tahu? Gimana? Berapa? 8, Pak. Berapa? 6. 8. 8. Nah, bisa akhirnya kan? 27 ditambah 8 berapa? 35, betul. 35 per berapa? 6. Per 6. Nah, ini adalah hasilnya 35 per 6. Nah, ini bisa diperkecil lagi nggak? Bisa nggak diperkecil lagi? Bisa ya. 35 per 6 itu sama dengan 35 dibagi 6. 35 dibagi 6 berapa? Berapa? 5 per 6. 35 per 6 itu 35 dibagi 6. 35 dibagi 6 kan hasilnya adalah 5 ya. Cuman masih ada sisa kan? Sisanya berapa? 5. Sisanya 5. Betul, sisanya 5. Ya, sisanya 5 di atas. Nah, penyebutnya sama 6. Jadi, ketika diperkecil, ini hasilnya adalah 5 per 6. Ini adalah cara ke-1. Ada lagi cara kedua yang lebih gampang. Ya. Caranya gimana? Cara kedua. Oke, kita coba cara kedua ya. Kita coba cara kedua, ini kita hapus. Hasilnya tadi 5 per 6 ya. 5 per 6. Ini cara pertama. Kita akan coba cara kedua. Cara kedua itu lebih gampang nih. Jadi 4 dan 1-nya ini, 4 dan 1-nya, nah, ini kita hapus. Oke. 4 dan 1-nya ini kita jumlahkan langsung. 4 tambah 1. 4 tambah 1 ini dikurung dalam kurung. Terus 1 per 2 ditambah 1 per wah, nggak memperhatikan nih. 1 per halo 1 per 3 ya. Jadi 4 tambah 1 berapa? 5. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya nih. 2 dan 3 tadi penyebutnya kan 6 ya. Ya, 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3. Ini berapa? 6 dibagi 2 berapa? Benar ya? 6 dibagi 2 berapa? 3 dikali 1. 3 dikali 1 berapa? 3 ditambah 6 dibagi 3 2 dikali 1 2. Jadi hasilnya berapa? 5 per 6. sama ya hasilnya ya. Hasilnya sama dengan cara yang tadi. Ini adalah cara yang kedua. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama, boleh
gunakan cara yang sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Paham, Pak. Kalau misalkan dari sini udah paham, kesananya pasti gampang, lebih paham lagi. Kalau cara mengerjakan dari sini nggak paham, nanti kesananya juga belibet nanti. Jadi nggak bisa mengerjakan nanti. Karena gini ya, kalian itu kelas 5. Kelas 5 itu nanti ada yang namanya asesmen atau penilaian. Halo, bisa didengar? Bisa. Ya, jadi nanti kalian ada penilaian yang disebut dengan asesmen nasional, penilaian nasional. Jadi ujiannya itu nanti bukan di kelas 6 tapi di kelas 5. Nanti dipilih tuh siapa aja siswa yang ini, dipilihnya random. Random itu acak. Jadi mungkin kalian yang akan terpilih, mungkin bukan gitu ya. Nanti akan diujikan. Makanya kalian harus belajar nih di kelas 5. Oke, kita kasih contoh lagi yang lain. Sekarang contohnya 4. Ini penjumlahan bilangan asli ya. Penjumlahan bilangan asli dengan pecahan biasa. 4 ditambah 1/2. Dan bermain. 4 ditambah 1/2. Ada yang mengerjakan tidak? Bermain basket. Bermain basket. Bermain basket. Ada basket bilang. Ya lu kerja Bang. Halo. Hey. Itu siapa yang bicara tuh? Halo. 4 tambah 1. Maaf. Kita contoh yang lain aja deh. Contohnya 4 ditambah 1, 2/5. 2/5. 4 ditambah 1, 2/5. Nah, ini cara pengerjaannya gampang. Pertama, kalian jumlahkan dulu bilangan aslinya. Bilangan aslinya adalah 4 ditambah, nah bilangan aslinya 1 ditambah 1. Waktunya 10 menit lagi. Aduh, cepat sekali. 4 ditambah 1. Kemudian, ini tinggal 2/5-nya disimpan di sini. Bentar ya. 2/5. Aduh, jelek sekali tulisannya. Oke. 4 ditambah 1 berapa? 5. 5. 2/5-nya tinggal diturunkan. 2/5. Jadi hasilnya 4 ditambah 1, 2/5, hasilnya adalah 5, 2/5. Oke. Nah, ini untuk penjumlahan ya. Ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangan beda lagi. Contohnya misalkan 4 dikurangi 1, 3/5. Aduh. Ngelek, Pak. Kenapa? Ngelek. Kita coba hapus lagi. Waktunya tinggal 8 menit lagi nih waktunya. Cepet banget. 4 dikurangi 1, 3/5. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kalau untuk pengurangan itu kan tadi kalau untuk penjumlahan kan tinggal ditambahkan ya 4 ditambah 1. Nah, kalau untuk pengurangan 4-nya ini harus diubah ke dalam pecahan. 4-nya ini harus diubah ke dalam pecahan. Cara mengubahnya gimana? 4 sama dengan, ini cara mengubah ke pecahan ya. Cara mengubah pecahannya gini, 4 sama dengan 3 ditambah 1. 4 sama dengan 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 berapa? 4 kan? Jadi 4 itu sama dengan 3 ditambah 1. Kita turunin 3-nya. 3. Nah, 1-nya ini
dijadikan pecahan nih satunya. Karena di sini penyebutnya adalah 5, karena di sini penyebutnya adalah 5, maka satunya ini kita tulis 5 per 5. Ya, betul. 5 per 5 berapa? 1 kan? 5 dibagi 5 berapa? 1 kan? Ya, jadi 4 ini ketika dibuat pecahan jadi 3, 5 per 5. Nah, ini hasilnya ditulis di sini. 3, 5 per 5 dikurangi 1, 3 per 5. Oke. Ini tinggal dicari aja penyebutnya nih. Penyebutnya di sini sama ya, 5. Jadi nggak usah dicari lagi. Jadi langsung aja tulis 5 karena penyebutnya ini sama nih. Ini 5, ini juga 5. Jadi tinggal diturunin aja. 3 dikurangi 1. Terus 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 1 dikali 5? 5. 5, betul. Terus sekarang yang kedua nih. Ini kurangi. 5 dibagi 5 berapa? 1. 1 dikali 3? 3. Terus tulis di bawahnya. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Oke. Dikurang. 3 dikurangi 1 masa 4? 3 dikurangi 1, 2. Nah, 5 dikurangi 3 berapa? 2. Jadi hasilnya 2 per 5. 5. Oke. Jadi untuk pengurangan ya, untuk pengurangan ini 4-nya ini dijadikan pecahan terlebih dahulu. 4-nya ini dijadikan pecahan terlebih dahulu. Sampai sini semuanya paham? Paham. Oke. Alhamdulillah kalau paham. Terakhir nih, 5 menit lagi. Terakhir, ada waktu 5 menit lagi untuk Zoom-nya. Kita sekarang contoh penjumlahan 3 pecahan langsung. Contohnya 1 per 2, 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Nah, ini kan 3 nih langsung nih. Ya. Caranya gimana? Caranya sama saja. Ini tinggal dicari nih penyebutnya, tinggal disamakan 2, 3, dan 4. Kira-kira berapa nih KPK-nya? Ada yang tahu nggak? 12, betul. Kita cek ya, 12 ya. 2, kelipatan 2 berapa? 4. Terus berapa lagi? 6. Terus berapa? 8. Terus berapa? 10. Terus 12. Sekarang yang 3. 3. Kelipatannya berapa? 6. 6. Terus berapa lagi? 9. 9. Terus 12. 4. Sekarang yang 4. Kelipatan 4 berapa? 8. 8. Terus berapa lagi? 12. Akhirnya ketemu kan? 12. Iya. 12. Pak, kenapa enggak 8? 8 ini kan cuma ada 2. Cuma ada 2 dan 4 doang. Di 3 enggak ada nih 8. Jadi enggak masuk dia. Jadi yang paling masuk 12, 12, dan 12. Ada semuanya. Dan ini yang paling kecil. Jadi setelah disamakan, hasilnya maka 12 ya. Untuk penyebutnya. 12. 12 dibagi 2. Berapa? 6. 6 dikali 1. 6 dikali 1 berapa? 6. Jadi tinggal ditambah. Tugasnya apa? 12 dibagi 3 berapa? 4. 4, betul. 4 dikali 1 berapa? 4. Dikurang, nah ini karena ini pengurangan ya. Ini kan ditambah nih, karena penjumlahan.
Nah, ini sekarang pengurangan, sekarang dikurang. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikali 1? 3, betul. Sekarang tinggal dijumlahkan. 6 tambah 4, 10. 10 dikurangi 3, berapa? 7. 7. Jadi hasilnya adalah 7/12. 12. Oke, semua materi hari ini untuk penjumlahan, baik itu campuran, biasa, dan semuanya sudah selesai. Caranya seperti ini ya. Ini udah Pak Guru jelasin. Jelas sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Kalian bisa lihat nanti di videonya. Dan ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke, untuk selanjutnya ada waktu 1 menit lagi. Pak Guru kasih tugas di buku matematika halaman 15. Silakan kalian catat di buku matematika PDF. Bukunya nanti akan Pak Guru bagikan hari Kamis ya. Kalian hari ini pakai PDF dulu. Halaman 15. 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10. Oke. Bisa dipahami? Tugasnya halaman berapa? Halaman 15. 15. Bentar. Tugas. 1 sampai 10. Oke, gini. Tugasnya coba nanti Pak Guru share di grup deh. Share di grup. Pak Guru cek lagi nih. Baik, Pak Guru. Bentar. Oh, bukan halaman 15. Ini ke sini. Bukan. Maaf, bukan halaman 15 ya. Bukan halaman 15, tapi halaman. Oh ya, benar. Halaman 15, benar. Halaman 15. Halaman 15 1 sampai 10. Ya. Oke, terima kasih waktunya udah mau habis. Terima kasih yang udah bergabung di Zoom kali ini. Mohon maaf waktunya singkat. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan hari ini bisa